Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin. Habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabil akhiri ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ucapan syukur tentu hanya kita haturkan kepada Allah, Zat Pencipta alam semesta alam, Zat yang maha menguasai dan Zat yang maha merajai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada best of the best man fil ardi, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ini mesti bersalawat kepadanya? Karena Allah pun bersalawat kepadanya, dan beliaulah yang membawa misi ajaran agama Islam sampai ke penjuru pelosok, sehingga kini kita berada di dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini sedikit kita akan berbicara tentang apa peran dan fungsi daripada ilmu balaghah. Banyak sekali terdapat syair di dunia ini, berbagai macam bentuk dan keindahan yang dibuat oleh pengarang untuk dinikmati oleh pembaca, para pendengar. Berbagai macam makna yang terkandung di dalam syair-syair tersebut tidak mudah bagi seseorang dalam memahami suatu syair tersebut yang ditulis oleh para penyair. Kemudian ilmu balaghah adalah salah satu ilmu di dalam bahasa Arab. Ilmu balaghah adalah sangat penting. Penting untuk apa? Yaitu untuk dipelajari, karena merupakan suatu disiplin ilmu yang berlandaskan pada kejernihan jiwa dan ketelitian. Banyak sekali syair-syair yang dikemukakan oleh penyair di dunia ini, tetapi hanya sedikit orang yang dapat mengartikan atau dapat mengerti apa tujuan penyair menulis syair tersebut. Penyair menulis dengan menggunakan kata kiasan yang sulit untuk dipahami, mengandung keindahan, dan memiliki pengaruh dalam jiwa bagi seseorang pembacanya. Kemudian untuk memahami syair-syair tersebut, perlu dipelajari ilmu balaghah ini. Ilmu yang mencakup ilmu bayan, ma'ani, dan badi. Ilmu bayan meliputi tasbih yang membahas tentang penyerupaan dan keserupaan. Selain tasbih, terdapat juga yang dimaksud dengan hakikat, majaz, dan kinayah. Ilmu ma'ani yaitu terdiri daripada kalam khobar dan kalam insya, qasar, fasal, dan wasol. Kemudian ada juga yang disebut dengan musawwahah, ijaz, dan intahab. Ilmu badi mempelajari tentang keindahan-keindahan lafzi dan keindahan-keindahan secara maknawi. Kurang lebih seperti itu. Ilmu balaghah adalah salah satu ilmu yang memperindah bahasa dalam bahasa Arab tentunya, yang telah lama dikenal seiring dengan perkembangan kesusastraan Arab. Kata balaghah sendiri yaitu berasal dari akar kata balago, yang memiliki arti tumeka dalam bahasa Arab sampai dalam bahasa Indonesia, atau dalam artian lainnya adalah dengan kata mencapai. Ada bahasa lain yang selain daripada balaghah, yaitu wasola, sampai, atau dengan bahasa lain intaha, selesai, sampai, hampir menyerupai. Kemudian pengertian balaghah jika merujuk persamaannya dalam Al-Quran
maka dapat kita temukan dalam surat Al-Kahfi ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagol mutli asamsi wajadaha, dan seterusnya. Yang artinya secara istilah balagoh merupakan sifat kalam dan mutakalim, merujuk kepada perkataan baligh, yaitu yang perkataannya tercapai atau sampai sesuatu yang dimaksud dengan mutakalim yang baligh, yaitu tercapai atau tersampaikan apa yaitu yang dikatakan. Yang dimaksud sifat kalam yang baligh adalah pertama, yaitu tanasuk al-wasat, atau dalam bahasa kitanya kesunyian bunyi, kesesuaian bunyi, kesesuaian nada keluar. Derajat atau terendahnya ialah ketiadaan tanafur huruf. Derajat tertingginya ialah kesesuaian antara bunyi dan makna. Kedua, ada yang dimaksud dengan tarkib lughawi, yaitu yang sesuai, yang sahih, yang bebas dari khoto, dan syad, putus dan rusak. Kemudian mempresentasikan makna secara efektif. Ketiga, mengandung unsur-unsur imajinatif tentunya ya, yang memiliki banyak kesan dari segi makna maupun dari segi syak lafaz. Hubungan di antara keduanya ibarat jasad dan ruh, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau memang terpisah ya matilah, seperti tidak ada keindahan, tidak ada rohnya. Dengan demikian, balaghah dapat juga diartikan sebagai kesesuaian antara konteks ucapan dengan situasi dan kondisi lawan bicara. Mukhatabah al-kalam bil muqtada al-hal, bil muqtadul hal, seperti itu. Tak hanya sesuai konteks, tapi juga disertai penggunaan kalimat-kalimat atau bahasa yang fasih, yang jelas dan mudah difahami, tidak sulit. Berbeda halnya dengan ilmu-ilmu mantek, sulit bahasanya dimengerti. Balaghah ini berhubungan dengan masalah kalimat, yakni tentang tarkibnya, artinya membekas di jiwa, keindahan kata, dan keahlian dalam menentukan pilihan kata, yaitu diksi, yang sesuai dengan tata bahasa dan indah didengar oleh seseorang. Balaghah sendiri tidak dapat menjadi sifat untuk kalimat, dan perkara inilah yang membuatnya berbeda dengan fasahah. Fasahah berarti mengimplementasi makna melalui lafaz-lafaz yang jelas, meliputi kemudahan pelafadan, kejelasan makna, yakni tidak gharib, ketepatan sorof, ketepatan nahwu. Setiap kalimat yang baligh mesti fasih, tetapi tidaklah kalimat yang fasih itu selalu baligh. Kemudian objek ilmu balaghah yaitu ada 3, bermuatan 3 jenis. Mana diantaranya yaitu ilmu bayan. Apa yang dimaksud dengan ilmu bayan? Secara bahasa adalah al-bayan itu memiliki arti terang atau jelas. Sedang secara istilah, bayan adalah salah satu unsur kajian dalam ilmu balaghah yang menjelaskan tentang cara-cara atau metode penyampaian pemikiran, ide, gagasan, atau ungkapan dengan tarkib, susunan yang bervariasi. Kajian bayan ini
untuk pertama kalinya dimodifikasi oleh Abu Ubaidillah Ibnul Al-Mathani dalam kitab Majazul Quran yang berfokus pada tasbih atau penyerupaan. Kemudian pada majaz, kinayah atau konotasi bahasa. Itulah sebabnya dalam kajian bayan dipelajari tentang tasbih. Tasbih yaitu uslub yang menunjukkan perserikatan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam sifatnya. Rukun-rukun atau unsur-unsurnya ialah yang pertama musyabbah, yaitu objek yang ingin disifati. Yang kedua musyabbah bih, sesuatu yang dijadikan sebagai model untuk perbandingan. Yang ketiga wajhul syibhi, yang artinya sifat yang terdapat dalam perbandingan. Kemudian ada disebut adatu tasbih, yang artinya kata yang dipakai untuk menunjukkan adanya tasbih, keserupaan. Bisa berupa huruf kaf, ka, atau ana, berupa kalimah fi'il atau isim, bebaslah. Kemudian ada beberapa tasbih yang dikenal, yaitu satu tasbih baligh. Tasbih baligh itu adalah sebuah unsur-unsur, tinggal dua saja, yaitu musyabbah dan musyabbah bi. Tasbih tamsil, tasbih al-tamsil, masal seumpama, yaitu jenis tasbih yang wajah syibhinya murokab dan beberapa sifat, dan biasanya tergolong dari golongan akli. Kemudian ada tasbih dhamni, yaitu sebuah tasbih yang dipahami dari siyak kalam, konteks, dan biasanya dilakukan dengan dua jumlah atau lebih sebagai ganti dari satu jumlah. Ada pula yang disebut tasbih maklub atau tasbih yang dibalik, yaitu asalnya sifat yang ada pada musyabbah bih ini mesti lebih kuat daripada sifat musyabbah. Namun dalam tasbih maklud, kondisi tersebut dibalik, yakni sifat yang ada pada musyabbah lebih kuat daripada apa yang ada pada musyabbah bih tersebut. Pembalikan ini dilakukan untuk tujuan mubalaghah, yakni untuk menunjukkan bahwa sifat-sifat yang ada pada musyabbah sudah jelas, sudah sangat kuat, dan agar perhatian memang tertuju pada musyabbah. Adapun tujuan-tujuan tasbih secara umum untuk menjadikan suatu sifat lebih mudah diindra. Secara terperinci, tujuan yang dimaksud ialah bayan miqdar al-sifat, atau menjelaskan kedua sifat atau menjelaskan kualitas sifat, takrir sifat atau peneguhan sifat. Yang ketiga tahsinul musyabah, memperindah musyabbah. Kemudian selanjutnya ada juga yang dimaksud dengan takbil, memperburuk musyabbah. Dan yang kemudian ada tasfirul musyabbah bisurru al-tarifah. Ada juga yang terakhir isbatu qodiyah. Nah, sedang yang dimaksud dengan majaz adalah penggunaan suatu kata dengan makna yang lain daripada makna yang lazim. Kebaikan dari majaz ialah hakikoh. Majaz ada dua macamnya, yaitu yang pertama majaz mursal, yaitu majaz yang tidak dibangun di atas tasbih. Dua, yaitu majaz isti'arah,
yaitu sebuah majaz yang tidak dibangun di atas tasbih, yaitu kebalik. Majaz isti'arah yaitu sebuah majaz yang dibangun di atas tasbih atau penggunaan katanya tidak dalam makna hakikinya karena ada hubungan keserupaan syib antara makna yang dipakai tersebut dalam makna hakikinya. Kemudian ada majaz isti'arah, di antara dikenal yaitu sebagai isti'arah tasyrihiyah, yaitu mengemukakan maksud musyabah dengan menggunakan lafaz-lafaz musyabah bi. Dan setiap yang mesti akan memahami bahwa maksud yang sebenarnya ialah musyabah berdasarkan konteks kalimatnya. Dalam hal ini sang penutur menggunakan musyabah bi, contoh, dengan menghilangkan musyabahnya. Kemudian konteks kalimat harus benar-benar menunjukkan bahwa musyabah bih tidaklah digunakan dalam makna hakikinya, tetapi sebaliknya, yakni mengandung makna musyabah. Indikasi yang demikian ini disebut dengan qarinah al-isti'arah atau qarinatul isti'arah. Yang kedua adalah isti'arah ma'nawiyah, majaz isti'arah maknawiyah, yaitu bahwa dalam isti'arah ini musyabah bih tidak muncul dengan jelas, akan tetapi sedikit samar lafaz yang menunjukkan isti'arah. Dengan demikian bukanlah lafaz musyabah bih, melainkan lafaz-lafaz yang mengiringinya atau lafaz-lafaz yang menunjukkan sifat-sifatnya. Lafaz-lafaz ini dinisbatkan kepada musyabah bih, jadi tasbih yang ditimbulkan bersifat mudmar di dalam pikiran. Apabila suatu isti'arah atau suatu isti'arah menyerupakan suatu dengan manusia, maka disebut tashkih atau personifikasi. Seperti itu. Sementara yang dimaksud dengan kinayah adalah penunjukan terhadap suatu makna yang dimaksud dengan secara tidak langsung, di mana lafaz yang dipakai sampai keluar dari makna hakikinya ke makna majaznya tentunya. Macam-macam di antara kinayah itu adalah kinayah dari sifat, kemudian ada kinayah dari zat, dan kinayah dari nisbah. Selain daripada ilmu bayan, ada juga rangkaian daripada ilmu balaghah, yaitu ilmu ma'ani. Nah, secara bahasa, ma'ani berarti maksud, pengertian, atau makna. Yang dimaksud sebenarnya ma'ani dalam kajian ilmu balaghah adalah penyampaian melalui ungkapan sesuatu yang ada dalam pikiran seseorang atau gambaran dari pikiran kita. Siapa? Abdul Qahir Al-Jurnaji, seorang ulama ahli bahasa Arab, mengungkapkan bahwa fokus kajian ma'ani adalah kalimat-kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab. Asas dari jumlah ialah isnad yang terbagi dua, yaitu khobariyah dan jumlah insya'iyah. Tujuan-tujuan khobar yaitu satu, tujuan asal yang lazim ialah untuk memberitahu kepada mukhatab sesuatu yang belum ia ketahui. Nomor dua, tujuan lain daripada yang pertama tadi adalah taksir nafsi, memberikan kesan kejiwaan agar lebih menyentuh. Kemudian ada istisab, membangkitkan semangat atau membangkitkan pujian supaya semangat. Kemudian ada bentuk-bentuk khobar, yaitu ulsub, ibtida tanpa ada ta'kid, digunakan apabila mukhatab dalam keadaan khalil al-zini. Ulsub
Talobi menggunakan suatu ta'rif digunakan apabila mukhotob ragu-ragu sehingga membutuhkan penegasan. Nomor 3 ada uslub. Menggunakan 2 ta'kid atau lebih digunakan jika mukhotob mungkir terhadap khobar. Sedang jenis-jenis insya yang terpenting adalah amr, nahi, istifham, dan tamani. Sigot-sigot amar yaitu fi'il amar, fi'il mudhari yang didahului oleh lamul amr. Kemudian ada masdar sebagai pengganti fi'il amar. Sedang makna amar adalah tolabul fi'ili dari otoritas yang lebih tinggi kepada tarkul fi'il dari otoritas yang lebih tinggi kepada otoritas yang lebih rendah. Terkadang amar dan nahi mempunyai makna lain yaitu makna doa, tahkir, tahdid, nasihat, syikhriyah atau mengolok-olok seperti itu. Untuk istifham memiliki adat-adatnya tersendiri, yaitu 1, 2 huruf hamzah dan hal. Perbedaan antara hamzah dan hal di antaranya adalah hamzah bisa digunakan untuk menuntut penuntuan pilihan. Dalam hal ini hamzah disertai huruf am atau pertanyaan dengan hamzah cocok digunakan menghadapi orang-orang yang ragu atau orang-orang yang mendustakan. Bisa menggunakan 9 isim. Ma contohnya, menuntut definisi hakikat yang ditanya-tanyakan. Man, penggunaannya menuntut penuntuan yang ditanyakan berupa isim atau sifat yang berakal. Ayun, nah fungsionalnya untuk menuntut penuntuan salah satu dari hal-hal yang idhofah. Kemudian kam, yaitu menanyakan jumlah, seperti yang lainnya kaifa menanyakan hal, atau aina menanyakan tempat, ana terkadang bermakna dari mana, min aina seperti itu, dan terkadang bermakna bagaimana atau kaifa, atau dari 9 isim ada mata menanyakan waktu. Nomor yang terakhir yaitu ayyana, sama juga artinya menanyakan waktu. Terkadang istifham bisa menimbulkan makna yang bukan makna aslinya istifham. Makna-makna tersebut ialah ta'ajub, taubih, dan istihza. Nomor 4-nya wa'id. Sebentar. Nomor 5-nya takrir. Nomor 6-nya istibto. Nomor selanjutnya istinsa, dan yang terakhir yaitu tahwil. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah ta'ajub, taubih, istinja, wa'id, tamani, takrir, istibda, istinakhat, dan terakhir tahwil. Perlu diperhatikan bahwa tamani di sini ialah laita, hal, la'ala, laula, dan lauma. Kemudian dari rangkaian ilmu balaghah dari yang pertama sudah saya jelaskan, baik dari perangkatnya adalah dari ilmu bayan, ya. Yang seterusnya ada ma'ani, kemudian dari yang 3, yang terakhir adalah ilmu badi.
Apa artinya? Ilmu bade ini juga adalah bagian daripada ilmu balago. Sesuatu yang baru yang belum ada, bahkan tidak ada contoh sebelumnya untuk menjelaskan tentang atau tata cara atau kaifiat memperindah kalimat-kalimat dan membuatnya sangat nikmat untuk dibaca atau didengar di penjiwaannya. Dalam kajian ilmu bade dijelaskan keunggulan sebuah kalimat sehingga dapat membuatnya semakin indah, baik serta memodifikasinya dengan keindahan kalimat tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi lawan bicara dan telah jelas makna yang dikehendakinya. Dalam ilmu bade dikenal dengan tibak atau tibak wa muqabalah, yang artinya adalah tibak adalah menggabungkan dua hal yang saling bertentangan dalam sebuah kalimat ucapan. Sedang muqabalah adalah jenis tibak di mana terdapat dua makna atau lebih yang diikuti atau yang disusul dari rangkaian kalimat tersebut dengan lawannya secara urut. Sebagaimana sajak yang harus ada kesesuaian pada akhir dari henti-hentian wakob seperti dalam syair dan lain sebagainya. Yang demikian ini yang disebut dengan kaifiyah. Sebagian ulama tidak sepakat sih sebenarnya apabila dikatakan bahwa kebanyakan ayat Al-Quran merupakan sajak-sajak. Tetapi para ulama lebih suka Al-Quran menyebutnya sebagai pasilah atau jama pawasil. Pasilah pawasil dibanding sajak. Kenapa ulama memiliki pandangan tersebut? Tentunya memiliki alasan. Alasan yang pertama adalah sajak itu mesti berulang-ulang sebagaimana kaifiah dalam syair. Sementara yang terdapat dalam Al-Quran tidaklah seluruhnya demikian. Yang nomor dua, sajak itu dibuat untuk mengalahkan makna dalam rangka kesesuaian bunyi atau lafad ya. Sementara Al-Quran sangat memelihara makna atau menjadikan makna sebagai hal yang terpenting di atas yang lainnya. Ada orang. Dalam ilmu bade juga dikenal jinas, yaitu keserupaan lafad antara dua kata atau lebih tanpa disertai keserupaannya. Dikenal juga atau dikenal pula yang disebut tauriyah, yaitu penggunaan dua kata yang sama dengan makna yang berbeda. Nah, mungkin seperti itulah yang mungkin saya dapat jelaskan mengenai disiplin ilmu balaghah ya. Dan ini juga banyak dapat membaca dari tulisan seseorang, dari kitab-kitab yang akhirnya seperti itulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.